Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatma Indah Kusuma dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika berorganisasi dalam Islam, yaitu bagaimana kita berorganisasi dengan sikap yang amanah, adil, dan membawa keberkahan. Kemudian yang selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, setiap orang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk bersatu dan tidak bercerai-berai, seperti dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103. Yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama dan janganlah bercerai-berai. Al-Imran ayat 103. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip etika berorganisasi. Prinsip-prinsip etika berorganisasi itu di sini ada 4. Yang pertama, amanah atau kepercayaan, yaitu menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada syuro atau musyawarah, yaitu mengambil keputusan bersama secara demokratis dan adil. Kemudian yang ketiga di sini ada itqon, yaitu profesionalisme, yang artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada uhwah atau persaudaraan, yaitu menjaga kebersamaan, saling menghormati dan saling mendukung antara satu dan dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada amanah dan kejujuran, yaitu amanah yang artinya harus jujur dan bertanggung jawab. Contohnya seperti berkomitmen, menepati janji, tidak menyalahgunakan jabatan, kemudian transparan dalam pelaporan, bertanggung jawab atas keputusan. Karena setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian dalam hadis dikatakan setiap pemimpin adalah penjaga dan setiap penjaga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dijaganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya di sini ada syuro atau musyawarah dalam organisasi. Dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyawirhum fil am, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, ketika kita musyawarah dalam organisasi, kita itu harus memiliki sifat terbuka. Jadi, setiap anggota itu berhak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Kemudian harus adil. Setiap suara dihargai setara. Keputusan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Kemudian yang terakhir itu harus bijaksana. Jadi, mengedepankan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, profesionalisme dan disiplin. Yang pertama, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kedua, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Yang keempat, menghindari sikap malas dan lalai. Dan yang terakhir,
bertanggung jawab atas setiap pekerjaan. Kemudian, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Yang artinya, sungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kamu yang apabila bekerja, ia melakukannya secara itqan atau profesional dan sempurna. Kemudian di dalam hadis berkata, Faquli amalu fasayarallahu amalakum. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. Yang selanjutnya, kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita itu harus bersikap adil. Jadi tidak berpihak kepada siapapun, memberikan hak setiap anggota secara proporsional. Yang selanjutnya, kita harus bijaksana, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Yang selanjutnya, kita itu harus memiliki harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Yang terakhir, pemimpin sejati adalah pelayan bagi organisasi dan anggotanya. Yang selanjutnya, ukhuwah dan kerjasama tim atau persaudaraan. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innama mu'minuna ihwatun. Sungguhnya, orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita harus saling mendukung, bantu sama anggota dalam kesulitan, komunikasi secara terbuka, sampaikan pendapat dengan santun, sopan, lemah lembut. Kemudian yang terakhir, tumbuh bersama, rayakan keberhasilan dan pelajari kegagalan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada larangan dalam berorganisasi. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Al-Hujurat ayat 11. Nah, ketika kita di dalam organisasi atau ketika kita dalam berorganisasi, kita itu tidak boleh korupsi, permusuhan, ghibah dan fitnah, dan nepotisme atau mengutamakan kepentingan keluarga di atas prinsip. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, etika berorganisasi dalam Islam mengajarkan kita untuk menjadi anggota dan pemimpin yang amanah, profesional, adil, dan penuh kasih sayang. Setiap langkah dalam organisasi hendaknya diiringi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.